Kembali lagi di channel Petualangan Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Hari ini kita kembali akan membahas sebuah game yang sangat luar biasa dari Magnus Carlsen ketika dia masih remaja. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, segera tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Kali ini Magnus sebagai putih memulai dengan E4, dibalas C6, kemudian D4, D5, pertahanan karokan. Magnus memilih varian kuda C3. Setelah pion makan pion, kuda makan pion, gajah serang kuda, kuda menyerang balik gajah, gajah mundur ke G6, lalu H4, bersiap untuk mengurung gajah. Tentu saja Sipke Ernst melihat itu dan membuka pelarian bagi gajah. Kuda F3 dikembangkan, lalu kuda D7, Magnus mendorong H5, gajah terusir ke H7. Setelah itu Magnus mengadu gajah. Hitam memainkan langkah teori gajah makan gajah, kemudian menteri makan gajah. Setelah itu E6 didorong. Hitam bersiap mengimbangkan gajah petak gelap. Di posisi ini Magnus langsung mengeluarkan gajah ke F4, dan sekarang dia punya dua pilihan, rokade di sayap raja atau rokade di sayap menteri. Hitam memilih mengimbangkan kuda G ke F6. Setelah itu Magnus rupanya memilih untuk rokade di sayap menteri. Hitam mempersiapkan gajah ke E7, bersiap untuk rokade di sayap raja, dan di posisi ini Magnus langsung mengadu kuda. Hitam terlebih dahulu membawa menteri ke A5, menekan pion A. Hal ini memberikan kesempatan bagi Magnus untuk menghindari lajur C sambil menjaga pion. Kemudian hitam rokade. Di posisi ini Magnus memulai serangannya. Kuda makan kuda, skak. Kuda makan kuda. Kemudian Magnus membawa kuda ke E5, menekan pertahanan hitam. Sipke Ernst mencoba untuk mengaktifkan benteng A, shadowing pada menteri, tetapi menteri mundur ke E2 langsung menghindar, dan di posisi ini hitam mendorong C5, mengajak pertukaran pion D sehingga lajur D terbuka. Di posisi ini, Magnus memainkan langkah pengorbanan luar biasa. Kuda G6, menyerang benteng dan juga gajah. Langkah terbaik seharusnya adalah benteng F ke E8 menjaga gajah. Namun pada permainan aslinya, Sipke Ernst tentu saja tertarik dengan kuda gratis, sehingga pion makan kuda. Setelah itu Magnus terlebih dahulu makan pion, skak, dan juga menyerang gajah. Benteng menutup skak adalah ide buruk karena adanya langkah pion makan pion yang menyebabkan benteng akan terpining. Jika raja pindah ke H7, maka pion makan pion, skak. Setelah raja makan pion, benteng D3. Pion makan pion akan dibalas dengan benteng G3, skak. Setelah raja ke H7 akan ada langkah pengorbanan benteng makan pion, skak. Pion makan benteng dibalas dengan menteri makan gajah, skak. Benteng terpaksa menutup skak. Setelah itu menteri makan benteng, skak. Raja H8, menteri G7, dan skak mat. Oleh karena itu pada game sesungguhnya Sipke Ernst melarikan raja ke petak H8. Magnus tidak mengambil gajah, dia memilih untuk mengambil pion. Setelah itu kuda G mundur mencoba untuk menjaga gajah dan juga pion. Akan tetapi Magnus lagi-lagi membuat pengorbanan, gajah makan pion. Di posisi ini, jika kuda makan gajah akan dibalas dengan benteng makan kuda, skak. Setelah pion makan benteng,
Menteri makan gajah mengancam skakmat di langkah selanjutnya. Di game sesungguhnya, hitam mencoba bertahan dengan pion makan gajah, namun lagi-lagi sebuah pengorbanan benteng dilakukan. Benteng makan pion, skak. Kuda terpaksa makan benteng, setelah itu menteri makan gajah, ancaman skakmat di langkah selanjutnya. Hitam mencoba menutup skak dengan kuda F7, kemudian pion makan kuda. Di sini kita bisa melihat bahwa menteri hitam hanya bisa melihat perwira-perwiranya bertahan tanpa bisa melakukan apapun. Di langkah selanjutnya, hitam mencoba membawa rajanya untuk menyerang pion, tetapi benteng diangkat ke petak D3. Kalau sekarang benteng makan pion menyerang menteri, maka benteng G3 skak. Raja pindah ke H8, menteri H4 skak. Benteng H7 akan dibalas menteri F6 skak. Setelah benteng menutup skak, menteri makan benteng, skakmat. Oleh karena itu, di posisi ini hitam memainkan langkah benteng ke D6. Dengan langkah ini, hitam ingin merayu Magnus untuk mengambil benteng gratis, di mana jika benteng tersebut diambil, maka menteri E1 skak. Setelah benteng menutup skak, menteri D1 skakmat. Langkah benteng ke D6 juga memiliki fungsi untuk mencegah manuver benteng ke petak G3. Namun Magnus tetap melakukannya. Benteng G3, benteng menutup skak, tetapi menteri E5 skak. Ada 3 pilihan bagi hitam. Kalau raja lari ke petak H6, maka benteng H3 adalah skakmat. Kalau raja lari ke petak H7, maka akan ada langkah menteri H5 skak. Benteng menutup skak, menteri F5 kembali skak. Raja pindah ke H8, setelah itu menteri E5 skak. Benteng menutup skak, namun menteri H5 kembali skak. Setelah benteng menutup skak, menteri makan benteng, dan ini adalah skakmat. Di game sesungguhnya, hitam mengambil pion, dan setelah itu Magnus kembali menyerang dengan menteri F5 skak dan juga menekan benteng. Raja menghindar ke E7 akan dikejar dengan benteng E3. Hitam akan kehilangan bentengnya. Analisa komputer menunjukkan bahwa ini adalah posisi skakmat dalam 12 langkah. Tentu saja akan sangat mudah bagi seorang Grandmaster untuk menemukannya. Oleh karena itu, hitam mencoba dengan benteng F6 menyerang balik menteri. Namun hal ini justru membuatnya terkena skakmat dengan menteri D7. Sebuah game yang sangat luar biasa ketika Magnus masih menjadi penyihir. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gensunasus.